Shalom, selamat pagi keluarga besar Happy Sword Family. Kembali kita bertemu hari ini. Saya ingin membawakan satu renungan. Temanya adalah setia menanti. Ini teringat gara-gara kemarin. Jadi waktu pas kita lagi pada liburan ya. Ternyata setia itu, menanti itu membuahkan satu hasil yang nikmat, Bapak Ibu Saudara. Jadi saya ada mau makan di satu tempat yang lagi ngehits gitu kan, yang lagi viral. Tempatnya emang bagus banget view-nya, udah masuknya bayar lagi gitu kan ya. Nah cuman memang rame banget dan ngantri gitu sampai waiting list. Jadi waktu pas saat suami saya masukin nama, karena kan kita juga lumayan banyak gitu ya orangnya ya, grupnya gitu. Nah jadi kita waktu itu dapat kalau nggak salah urutan ke-7. Jadi masih ada 7 orang lagi. Jadi kita yang ke-7 gitu. Jadi ada 6 di atas kita. Nah udah, terus sambil nunggu akhirnya suami saya bilang gimana nih gitu kan, mau tetap dilanjut tunggu nggak gitu. Terus saya bilang yaudah coba turun dulu deh, tanya yang lain gitu kan. Duduk di bawah nih lagi ngobrol. Terus sambil nunggu gimana menurut yang lain gitu. Terus suami saya kasih advice, udah kalau nggak kita makannya cari di luar deh gitu. Nah terus sambil masih nunggu mereka kan ada yang lagi pada minum segala gitu, saya coba cari nih daerah situ gitu kan. Tapi nggak ada yang terlalu enak gitu, maksudnya nggak ada yang terlalu bagus juga gitu. Karena sedangkan kita kan bawa orang tua segala gitu, tempatnya juga kan mesti yang nyaman gitu kan. Nah jadi ya saya berdoa nih dalam hati, Tuhan kan pengen ngajak semuanya gitu kan, terutama orang tua yang ikut gitu, supaya mereka bisa nikmatin gitu makanannya, view-nya gitu kan. Tuhan tolong dong gitu ya. Nah udah akhirnya saya bilang gini, udah saya deh sendiri, saya naik dulu gitu. Akhirnya saya ke atas. Waktu pas saya ke sana, di situ tuh waktu pas saya tanya, dia bilang yang di dalam kan, karena mesennya yang di indoor gitu ya, yang di dalam tuh udah mau selesai katanya gitu. Ya udah saya coba ke depan gitu, dan ternyata masih ada sisa 4 antrian. Jadi kita yang keempat gitu ya, kita yang keempat. Nah terus waktu pas lagi nunggu, bukan mungkin ya, Tuhan mengirimkan malaikat kayaknya tuh ya. Jadi ada satu mbak-mbak yang jaga restoran, waitersnya gitu, yang bagian ngitung itu, nungguin orang yang waiting list gitu, datang dia nanya gitu, padahal dari sekian banyak orang gitu, dia nanya saya gitu. Terus akhirnya saya kasih tahu, iya ada atas nama Pak Martin gitu kan, 11 orang gitu kan. Oh iya sebentar ya Bu gitu. Terus dia bilang, Bu ada nih di atas. Pertama dia kasih tahu di atas, jadi bisa langsung saat itu juga. Oh ya udah deh, boleh deh Mbak gitu. Tapi waktu pas saya ke atas, karena dia modelnya di atas di atas tebing dan di pinggiran tuh pantai, memang nggak panas, tapi anginnya tuh kenceng banget. Saya tanya sama yang lain, jangan deh, takutnya juga masuk angin ya kan, capek. Ini angin laut lagi gitu. Akhirnya yaudah deh nggak jadi. Waktu pas saya lagi nunggu lagi di bawah, yang lain tuh di atas saya itu nggak dipanggil-panggil tuh, Bapak Ibu Saudara. Tahu-tahu si Mbak yang tadi itu datang ngomong sama saya, Bu, ini ada nih indoor, bisa langsung masuk, tapi baru 6 orang, yang 5-nya nyusul. Maksudnya bangkunya disiapin lagi gitu, 5-nya gimana? Oh ya udah deh boleh. Nah Tuhan tuh baik banget Bapak Ibu Saudara. Dan gak lama kita duduk, saya panggil yang lain. Nah begitu yang lain datang, gak taunya meja yang di belakang kita itu orangnya baru keluar. Jadi kita bisa langsung menikmati makanan dan tempat di sana gitu. Padahal 3 orang yang waiting list itu di atas kita itu gak dipanggil sama orang itu. Wah saya bilang, Tuhan luar biasa ya. Terus kalau saya digodain sama yang keluarga gitu, mungkin kesian kali ngeliat gitu kan ya, mukanya melas katanya gitu. Tapi saya nggak pergi kemana-mana Bapak Ibu Saudara, saya tungguin aja di situ. Nah relate banget Bapak Ibu Saudara sama kehidupan kita. Berapa banyak terkadang kita itu suka bosan menanti janji yang sudah Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Orang yang setia menanti pasti akan bisa menikmati hasilnya. Tapi terkadang seringkali kita suka nggak sabar. Roma 12 ayatnya yang ke-12 mengatakan seperti ini, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bapak Ibu Saudara, pada saat kita punya hati yang sabar, pada saat kita mempunyai pengharapan, pada saat kita tekun
bertekun, berdoa, menantikan janji Tuhan, maka saat kesabaran kita itu mau mulai habis, kita tetap ingat, oh iya, saya ingat Tuhan itu pasti memberikan janjinya. Kita mengencourage diri kita tetap setia, kita nggak ngoceh, kita nggak ngedumel, kita nggak marah-marah, kita nggak protes, tapi kita tetap nikmatin setiap proses yang Tuhan izinkan. Karena tadi dibilang sabarlah dalam kesesakan. Pada saat kita sabar mengalami tekanan-tekanan, maka pada saat kita juga berdoa, bertekun, maka Tuhan akan memberikan janjinya. Karena janjinya Tuhan itu pasti ya dan amin, Bapak Ibu Saudara. Saya mendapatkan janji yang Tuhan berikan, saya menunggu selama 7 tahun. Pada saat Tuhan memberikan janjinya lewat satu orang hamba Tuhan, sepertinya saya ngerasa bahwa panjang banget ya perjalanan itu. Tapi Bapak Ibu Saudara, saat saya mulai menjalani, pada saat saya ngerasa kayaknya kok pertolongan Tuhan gak kelihatan ya, seolah-olah kok Tuhan diem aja waktu pas saya berdoa. Tapi saya ingat lagi janjinya, saya ingat lagi apa yang Tuhan sampaikan. Saya bilang, yes Tuhan, saya percaya, saya pasti akan mendapati janji Tuhan. Dan setelah 7 tahun, itu kayak orang, Tuhan tuh ngebuka tuh udah gak tanggung-tanggung Bapak Ibu Saudara. Sampai saya dan keluarga tuh amazing banget sama apa yang Tuhan berikan. Kenapa? Saat kita setia menanti, gak protes, gak marah-marah, sabar dalam kesesakan, bertekun, kita tetap berharap dalam setiap doa kita, kita percaya, kita tetap bersuka cita, tetap melayani, gak ngurang-ngurangin pelayanan, gak males untuk datang sama Tuhan gitu ya. Maka pada saatnya, sesuai dengan waktunya Tuhan, kita dapatin setiap janjinya. Sama seperti saya tadi. Kalau tadi waktu saya nggak nunggu, saya pulang, saya turun aja, balik ke tempat yang lain, nunggu sama mereka. Kita tuh belum tentu bisa dapat menikmati tempat itu dengan waktu yang singkat. Tapi karena saya duduk di situ, saya berdiri, saya tungguin gitu kan ya, maka kita dapat. Yang lain mungkin nggak ada di situ gitu, tapi kita dapat. Seperti itulah yang harus kita kita harus punya hati, kita harus punya sikap yang setia menanti janji Tuhan dalam hidup kita. Karena di dalam 2 Petrus 3 ayat 9a, firman Tuhan katakan gini, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tuhan tidak pernah ingkar sama setiap janjinya. Percaya Bapak Ibu Saudara. Jadi kuncinya adalah Bapak Ibu Saudara, di dalam Roma 12 ayat yang ke-12, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang dahsyat. Kami bersyukur, kami percaya Tuhan, setiap kami yang menanti-nantikan janji Tuhan dengan penuh sukacita, tetap berharap, tetap bertekun dalam doa, tetap sabar walaupun kami ada mengalami tekanan yang menghimpit, kayaknya gak habis-habis cobaan ini. Tapi kami percaya saat kami setia menantikan janji Tuhan dalam hidup kami akan melihat hadiah yang luar biasa terjadi. Janji itu terjadi dalam hidup kami. Aku berdoa buat setiap Bapak Ibu Saudara yang sedang mengalami tekanan, mengalami cobaan, mengalami kesesakan, berikan kekuatan ya Tuhan, supaya mereka boleh tetap setia, tidak menjual imannya, tapi tetap berharap kepada Tuhan dan melihat bagaimana janji itu terjadi dalam hidup setiap mereka. Biar mereka boleh setia ya Tuhan. Terima kasih Bapa, sepanjang hari ini biar sukacita Allah boleh mengalir dalam setiap kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tetap percaya Bapak Ibu Saudara, dan tetaplah setia bahwa janji Tuhan pasti terjadi dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi.